Oke, kenapa kita harus nabung dari usia muda? Atau sedini mungkin? Kenapa nggak pas udah kerja aja? Dan kenapa di sekolah nggak ada mata pelajaran yang ngajarin kita harus nabung? Ini bakal jadi start dari series baru, High Value Money. Investasi itu penting buat ngalahin yang namanya inflasi, menyelamatkan masa depan lo, dan di series ini obrolannya seputar tips dan trik buat lo supaya makin paham soal keuangan, aset, dan juga investasi. Gue bakal sharing dengan bahasa sesimpel mungkin dan semoga lo bisa nikmatin setiap seriesnya. Balik lagi ke topik sesuai judul, kenapa kita harus nabung dari usia muda? Kenapa nggak pas nanti aja, pas udah ubanan gitu kan? Kenapa nggak pas umur 30-an aja gitu? Pasti ada aja orang yang berpikir gitu. Mungkin sebelum kita bahas kesana, kita bakal cari tahu dulu gimana orang-orang zaman dulu nabung dan apa kepentingan mereka. Zaman kakek nenek lo masih perang buat merdeka, apakah mereka melakukan hal yang sama? Sedemikian rupa, nabung dan sebagainya, ya bisa dibilang sama. Kalau orang dulu nabung itu di rumah, ya disimpannya di rumah. Beda sama orang zaman sekarang, ada bank di mana-mana. Akses ATM pun lebih mudah, ngambil uang pun lebih gampang juga. So, tinggal lo pilih, mau menyisihkan atau sisakan. Dulu belum ada tuh yang namanya bank. Kalaupun ada, harus berhari-hari mungkin buat nyampe ke sana. Cara nabung orang dulu pun jauh lebih beda, tapi nggak begitu aman. Menurut gue ya. Biasanya kakek nenek kita dulu simpen di celengan, gulungan kasur, lipatan baju, koperasi yang ada di pasar, beli emas, dan yang paling simpel ya beli tanah atau rumah buat tabungan masa depan. Semua orang gue jamin pasti setuju kalau nabung salah satunya untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah, biar cepet kaya. Tapi ya sering banget orang gak sadar ngebiarin uang yang ditabung bertahun-tahun di celengan atau di bank-bank favorit lo. Dan itu justru lama-kelamaan uang lo bakal habis dengan adanya inflasi. Inflasi itu singkat penjelasannya adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Ini gue kutip dari Bank Indonesia. Gue kasih contoh deh. Yang paling gampang lo cerna. Harga beras 1 liter di tahun 90-an cuman 675 perak doang. Di tahun 2022, sekarang ini 1 liter beras kisaran 10 ribuan. Harga beras terpantau terus mengalami kenaikan menurut data dari Badan Pangan Nasional. Artinya apa? Harga barang semakin naik akibat adanya inflasi. Seorang petani dulu gaji 2 juta per bulan bisa buat nabung, bisa buat beli kebutuhan rumah, nyekolahin anak, dan beli baju, dan lain-lain lah pokoknya. Tapi 2 juta di tahun 2022, boro-boro mau nabung. Buat tempat tinggal sama makan sehari-hari aja, untung-untungan cukup. Bahkan ada yang kurang. Kita nggak bisa ngalahin inflasi, tapi kita bisa mempersiapkan dengan cara apa? Manajemen uang yang tepat. Nabung yang benar buat ngalahin inflasi dengan cara berinvestasi ke instrumen yang menjanjikan. Misal ke diri lo sendiri, dengan cara gain knowledge. Banyak-banyak lo belajar yang nanti di masa depan dibutuhin banget tuh pekerjaan tersebut. Misal gue kasih contoh, lo belajar IT atau data analisis. Karena jaringannya luas, mau di Indo atau di luar negeri pun banyak dibutuhin. Kedua, lo investasi ke diri sendiri dengan merawat diri. Nge-gym or apapun yang bikin badan lo sehat. Dan dengan kondisi badan yang fit, pasti mempengaruhi kinerja lo. Gue jamin itu. Misal lo skincarean di usia SMP nih, atau SMA nih, ya bagus. Apa yang lo tanam itu bakal lo tuai nantinya. Di umur 30-an nanti kulit lo tetap kinclong dan gak keriput, dan pastinya auranya tuh bakal beda. Aura lo bakal tetap muda. Mungkin dari kecil kita sering banget denger istilah ini, nabung pangkal kaya. Tapi kalau zaman sekarang, nabung aja kayaknya gak cukup. Karena kita harus ikutin inflasi seperti halnya beberapa waktu terakhir. Ya emang ketika lo rajin nabung, uang makin nambah. Tapi apa yang mau lo beli pakai uang itu? Makin lama makin naik harganya. Ini gue kasih tips cara atur keuangan buat lo para kaum pelajar atau mahasiswa yang realistis dan bisa lo terapin di kehidupan sehari-hari supaya bisa survive di masa depan. Walaupun belum punya pemasukan sekalipun, lo bisa coba ini. Sirkulasi keuangan lo bakal tetap sehat dan masih bisa lo tabung. Tanpa pengaturan yang baik, berapapun jumlah uang yang lo punya, pasti bakal selalu kurang. Dan alhasil lo bakal ngerasa berat buat nabung ke depannya. Catat cash flow setiap harinya. Uang yang keluar berapa, uang yang masuk berapa, sampai akhirnya lo nemuin rumusnya
supaya lebih gampang bagi cash flow-nya ke depannya. Kalau gue pribadi prefer bagi 50% buat primer kayak makan, tempat tinggal. 20% gue gunain buat hal-hal sekunder seperti transportasi ataupun kesehatan. 5% buat self reward kayak hobi atau hiburan. Dan sisanya 5% lagi kadang-kadang gue tabung. Ini cocok banget buat lo yang masih dapat uang jajan kisaran 1 juta per bulan supaya bisa nyisihin sebagian uang buat kepentingan mendadak. Itulah pentingnya dana darurat. Keinginan lo mungkin setiap bulan bisa aja beda-beda, bahkan 0. Tapi usahain, lo pengen beli barang atau sesuatu yang buat diri lo makin feel good dan happy buat upgrade diri. Lanjut ke dana darurat. Ini gunanya buat jaga-jaga di masa depan yang akan datang. Lo gak bakal pernah tahu kapan lo sakit, kapan lo butuh uang. Karena kehidupan itu gak ada yang jamin. Itu makanya lo harus punya dana darurat. At least ya ada uang yang lo simpen dan setiap bulannya gak dipakai buat kebutuhan konsumtif. Kenapa orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya? Semua itu ada di mindset menurut gue. Kalau kita berpikir gak bakal kaya, ya sampai modar pun lo kayaknya gak bakal kaya deh. Atau gak bisa jadi orang kaya. Ya itu semua menurut gue gak bakal terjadi. Malah sebaliknya, orang kaya bakal makin kaya karena punya mindset yang tepat buat ngelola keuangan dan tahu caranya gimana investasi. Solusinya lo benerin personal finance. Literasi keuangan di Indonesia itu kecil banget, cuman 38%. Dari 280 juta orang di Indonesia, cuma 102 juta doang orang yang melek finansial, yang ngerti cara gimana atur uang ketika dapat uang kaget, ketika dapat gaji, dan sebagainya. Yang berpikir kalau dapat uang jangan langsung diambur-amburin, jangan langsung dipakai buat hal yang nggak penting. Dan itu semua dimulai dari diri lo sendiri. Untuk mikir dan stand out, oke, kita tahu gimana caranya make money dan tahu cara cari uang. Tapi kita juga harus tahu gimana caranya manage uang. Itulah pentingnya. Berani punya pemikiran yang beda itu nggak apa-apa. Berani ambil keputusan dan resiko investasi ke suatu instrumen yang risknya gede pun nggak masalah. Start aja dulu, bangun bisnis kecil-kecilan dan fokus gimana bisa naikin nilai value dari bisnis yang lo bikin. Misal lo punya 1 juta nih di tabungan, pakai setengahnya 500.000 buat modal usaha thrift, baju bekas misal, atau usaha makanan cemilan yang lo tahu itu banyak yang suka. Ya nggak apa-apa, mulai aja dulu. Itu yang bikin otak dan mindset lo berpikir terus-menerus buat naikin value money di dalam hidup lo, bro. Kalau lo udah tahu cara nabung yang bener, gue jamin 101% lo bisa alokasiin income atau uang jajan bulanan lo. Dengan begitu cash flow keuangan lo bisa terkontrol. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jangan sampai, itu lo bakal boncos namanya. Tiap hari beli rokok, kalau lo perokok nih ya, gue kasih tahu sebungkus rokok standarnya 20.000. Hitunglah seminggu lo habis 4 bungkus. Sebulan udah kelihatan tuh, buat isep asap doang 300 ribuan per bulan. Jadi ya realistis sedikit lah. Masa iya gak mau nabung buat sesuatu hal yang mau lo beli di masa depan? Belajar mandiri, beli barang yang lo suka pakai uang lo sendiri. Biar nantinya pas lo udah dewasa, enggak lagi tuh ngemis-ngemis ke bokap nyokap buat beli uang bensin. Investasi itu berawal dari mindset. Kalau dari usia muda, lo udah konsisten buat atur uang dari yang kecil. Mau lo punya uang 100.000 atau 50.000, belajar manage uang tersebut dengan bijak. Nabung itu sisihkan, bukan lo sisakan. Kalau lo sisain, bisa jadi cuma 2.000. Kapan lo bakal kayaknya coba? Apalagi buat lo yang udah punya penghasilan sendiri nih, udah kerja dan gak bergantung sama orang tua lagi. Ya sisihkan dengan rumus yang gua kasih di atas tadi. Semoga buat yang baru banget paham kalau nabung itu penting. Bisa perbaiki dulu pola pikir soal keuangan, biar gak boncos terus-terusan. Dan jangan lupa selalu upgrade diri dengan naikin value lo, tambahin skill lo, bangun bisnis, set hustle, supaya punya banyak income. Oke, gue buat series ini supaya kita juga bisa melek tentang keuangan. Bukan soal self-improvement doang. Dan gak cuma tentang coli doang. Ya gue harap dengan bergerak sedikit demi sedikit, generasi muda kita makin sadar bahwa invest itu penting buat ngalahin inflasi. Lo bisa pantengin terus series ini ke depannya. Mudah-mudahan bisa bikin lo tajir. Dalam artian makan enak bisa, kemana-mana gampang, bisa berbagi ke sesama. Share banyak-banyak video ini ke teman-teman lo, saudara lo, keluarga lo. Kalau menurut lo ini video sangat bermanfaat gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay tune terus, gue Derigans. Until next time, stay on purpose.